semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Oke, ketua kelas silakan memimpin doa ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini adakah kawanmu yang tidak datang nak atau yang berhalangan hadir? Ada? Siapa saja? Siapa? Rudi. Kemudian terus Bimo. Ada lagi? Ada kabarnya mereka sakit atau bagaimana? Absen. Mudah-mudahan mereka tergerak akhirnya untuk tetap datang ke sekolah, ya. Walaupun mereka dalam keadaan sakit, kita harapkan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa supaya bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan, kita menyanyikan lagu wajib nasional, ya. Nah, silakan yang memimpin untuk dirijennya maju ke depan. Halo, halo Bandung, 1, 2, 3 ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pun rebut kembali. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya Ibu mau mengingatkan kembali materi dan pengurutannya materi kita yang hari Selasa kemarin. Siapa kira-kira yang tahu nak apa materi kita sebelumnya? Ada yang tahu materi kita yang kemarin sebelum pertemuan ini? Ada yang tahu materi kita apa? Ada yang tahu materi kita apa? Silakan. Ya, apa namanya? Berdiri. Ya, betul. Terima kasih. Beri aplaus untuk kami. Selanjutnya, pertanyaan Ibu, ya. Untuk sistem ya, ada berapa jenis sistem yang sudah kita pelajari kemarin, nak? Saya Bu. Ya, apa? Yang pertama sistem terbuka, Ya. yang kedua sistem tertutup, Ya. yang ketiga sistem terisolasi. Terisolasi. Beri aplaus lagi sama Bapak. Itu jangan pernah kamu lupakan, karena kalau itu nanti lupa materi sebelumnya, untuk materi ini nanti kalian akan nggak ingat lagi, ya. Jadi materi sebelum itu harus tetap kamu ingat, jangan lupa. Nanti pas kita mau ada ulangan kita nggak tahu, ya. Jadi tetap dipelajari ya nak, tetap dibuka materi itu, dipelajari. Jangan kamu
pengertiannya ke depan. Oke? Di sini sudah ada dibuat ya. KD-nya. KD itu kompetensi dasar. Nah, ini dia ya. Reaksi eksoteren dan endoteren. Di mana kompetensi dasarnya ada dua, sama dengan minggu yang kemarin. Nah, yang pertama menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Yang kedua, menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia pada tekanan tetap. Kemudian setelah KD, indikator pencapaian kompetensi atau IPK ya. Di sini ada dua. Sama dengan minggu yang kemarin juga ada dua. Untuk pertemuan ini ada dua ya nak. Yang pertama, membedakan reaksi eksoteren dengan reaksi endoteren. Yang pertama. Yang kedua, menulis persamaan reaksi termokimia. Jadi ada dua IPK kita nanti akan kita bahas. Ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Apa tujuan dari kita mempelajari ini nanti? Di sini juga ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat membedakan reaksi eksoteren dengan reaksi endoteren. Yang kedua, peserta didik dapat membuat persamaan reaksi termokimia. Sudah? Bisa? Dilanjutkan ya? Selanjutnya, masuklah kita ke reaksi eksoteren dan endoteren. Perhatikan, reaksi yang pertama reaksi endoteren yang kita bahas dulu ya. Di sini ada gambar, ya kan? Ada sistem, ada lingkungan. Makanya ingatkan, jangan lupa dengan materi yang kemarin, karena saling berhubungan, ya kan? Minggu kemarin ada materi kita sistem dan lingkungan. Di materi juga ada. Inilah dia. Ini yang di dalam ini adalah sistem, yang di luar sini adalah lingkungan. Untuk gambar yang pertama, yang ini, ya, udah. Di sistem ini ada suhu, ya kan? Berapa sistem suhu yang di sistem ini? 15 derajat Celcius. Bagaimana yang di lingkungan? Berapa suhunya? 20 derajat Celcius. Bagaimana tanda panahnya, nak? Arahnya kemana? Ke dalam sistem ini. Kelihatan? Ya. Bandingkan dengan yang sebelahnya. Ini. Ya. Yang di dalam sistem, yang di luar juga lingkungan. Sama dengan gambar yang tadi ya. Perhatikan perbedaannya. Di sistem yang di sini berapa suhunya? Berapa kalornya? 55 derajat Celcius. Yang di lingkungan berapa nak? 20 derajat Celcius. Bagaimana suhunya, tanda panahnya? Adakah perbedaan antara gambar ini yang satu dan gambar yang kedua ini nak? Ya. Apa itu pengertian reaksi eksoteren? Apa pengertian dari reaksi endoteren? Bagaimana suhu atau panas yang ada di dalam sistem ini dengan yang di lingkungan? Mana yang lebih besar? Di sistem atau yang di lingkungan? Untuk yang ini, yang pertama ini. Yang di sebelahnya? Di sistem lebih besar daripada yang di lingkungan. Berarti inilah dia yang disebut dengan reaksi endoteren. Sistemnya lebih kecil, suhu di sistem atau kalor di sistem lebih kecil daripada yang di lingkungan. Itulah dia reaksi endoteren. Ya, sekali lagi, suhu di sistem lebih kecil daripada suhu yang di lingkungan, disebut dengan reaksi endoteren. Terus yang kedua, sistem yang ini berapa suhunya tadi? 50. Sedangkan yang di lingkungan berapa nak? 20 derajat Celcius. Mana lebih tinggi
Semangat ya. Oke, lanjut. Setelah dari gambar tadi, bisa kita tarik kesimpulan. Apa itu reaksi eksoteren dan endoteren? Di sini Ibu buat reaksi eksoteren adalah reaksi yang membebaskan. Nah, yang ada tanda panahnya tadi keluar, ya kan? Karena mengalir dari sistem ke lingkungan. Kemudian untuk reaksi endoteren, reaksi yang menyerap kalor, sudah, kalor mengalir dari lingkungan ke sistem. Lihat bedanya tadi, ini ya. Kalornya kemana? Menyerap atau melepaskan? Ini ada yang menangkap. Sedangkan untuk ekso ke atau melepaskan kalor atau suhu. Jadi bisa kira-kira nak diapakan? Diingat? Bisa ya? Bisa? Terima kasih. Lanjut kita lagi. Nah, ini buat lagi reaksi eksoteren yang pertama. Reaksi eksoteren, reaksi yang membebaskan kalor. Jadi tanda padanya tadi yang keluar, ya kan? Ada yang ke atas, ke samping, ke bawah. Ada tadi kan? Tadi ya. Kemudian suhu sistem lebih besar daripada suhu lingkungan. Berapa tadi suhu di sistem? Berapa? 55 derajat Celcius. Di sistem? Betul? Kita lihat. Yang mana dia? Masih ingat ya? Oke. Lebih besar daripada suhu Lingkungan. Kemudian kalor berpindah dari sistem ke lingkungan disertai kenaikan suhu. Berarti suhu semakin bertambah, semakin naik. Itu maksudnya kenaikan suhu ya. Sehingga ya, dari sini kita dapat nanti ini apa dulu tahan? Ini adalah perubahan entalpi. Di sini untuk eksoteren deltahannya perubahan entalpi adalah sama dengan HP. Nah, P ini adalah produk dikurang HR. R ini adalah reaktan. Ya. P produk, R reaktan. Di mana nilai HP ini, produk ini kecil. Sedangkan untuk nilai reaktan ada Besar. sehingga diperoleh dianya untuk deltahannya adalah sama dengan negatif atau minus. Karena dia kan di produknya lebih kecil, sedangkan di reaktannya Besar. Oke. Kemudian reaksi endoteren. Reaksi endoteren perhatikan. Untuk reaksi endoteren, reaksi yang memerlukan kalor. Beda kan? Jadi ekso melepaskan, endo melemahkan atau memerlukan. Itulah bahasa lainnya. Kemudian suhu di sistem bagaimana? Lebih kecil daripada suhu lingkungan. Kemudian kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Tadi kalau untuk ekso bagaimana kalornya? Dari sistem ke lingkungan. Ibu mau memberikan tugas kita, ya, tugas kelompok. Ya. Ibu kasih waktu, ya, 20 menit membagi atau menyusun kelompok kalian masing-masing. Ya. Kemudian nanti setelah ibu bagikan, setelah kalian kelompok dan susun dengan rapinya, ibu bagikan bahan ajar. Ya, jadi diperhatikan dulu bahan ajarnya. Ya, ada bahan ajar ibu fotokopi. Oke. Barulah kita mengerjakan LKPD. Ini LKPD. Inilah yang harus kalian
membuat hasil diskusinya. Oke, bisa? Silakan mulai dari sekarang buat kelompok kalian. Kita diskusi. Lihat pertanyaannya masing-masing. Peserta masing-masing kalian memberi jawaban dalam setiap soal. Ya. Dikasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal itu. Oke, silakan. Silakan, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya untuk dipresentasikan ke depan? Silakan. Kelompok satu, oke, silakan. Maju semua. Namanya kelompok maju semua. Mempertahankan posisi dari jawaban kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Ya. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan presentasi kami dari kelompok 1 yang berjudul entalpi dan perubahannya. Andi sedang menyetrika pakaian setelah setrika disambungkan ke colokan listrik. Beberapa saat kemudian setrika mulai memanas dan Andi memulai untuk menyetrika. Energi yang dihasilkan pada saat setrika dipanaskan adalah panas, atau bisa juga disebut dengan sebagai kalor. Entalpi didefinisikan sebagai kandungan energi dari suatu zat pada tekanan tetap. Karena tidak mungkin mengukur entalpi, maka yang kita ukur selalu perubahan entalpi atau delta H. Beberapa gram kapur telur dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air dan diaduk. Dalam proses pelarutan terjadi, dalam hal ini terjadi reaksi antara air dan kapur telur. Reaksi ini menghasilkan panas. Dalam hal ini, panas berpindah dari sistem ke lingkungan. Proses reaksi ini dapat disederhanakan dalam persamaan reaksi. Seperti ini. Jika reaksi berlangsung dari zat A berubah menjadi zat B, maka delta H selalu diukur dari H hasil dikurang H rektan. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa perubahan entalpi adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia. Oke, silakan Mas. Benar suaranya, biar cepat. Kalau ada yang terlihat ya. Silakan kelompok siapa yang mau menyajikan hasil diskusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semua. Sore. Kami berasal dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Reaksi exotherm atau endotherm. Genggam deterjen bubuk di tangan. Masukkan tangan ke dalam wadah air yang sudah disediakan. Apa yang kamu rasakan saat tangan kamu yang menggenggam deterjen dimasukkan ke dalam air? Berikan pendapatmu. Deterjen terasa panas. B. Ambillah asam cuka, letakkan di dalam gelas. Kemudian peganglah gelas tersebut. Kemudian isi gelas tersebut dengan soda kue. Setelah itu pegang kembali gelas tersebut. Apa yang Terima kasih sudah menyelesaikan tugasnya untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan, ya. Dengan ada beberapa dari pertanyaan yang kalian lontarkan ke kelompok yang sudah mempresentasikannya, ya. Bahwa setelah mempelajari, ya, energi dan kalor kemarin, ada terdapat atau bisa terbagi reaksi. Ada dua jenis reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Itulah kesimpulannya. Jadi ada dua jenis reaksi, eksoterm dan endoterm. Terus yang terakhir ada lagi, entalpi tadi terbagi berapa? Terbagi 4, ya. Nah, itu jangan lupa. Karena akan ada lagi nanti untuk selanjutnya, ya. Entalpi tadi terbagi ada 4, ya. Entalpi pertama pembentukan standar. Yang kedua yang ketiga keempat oke, masih semangat, ya. Oke. Untuk hari ini Ibu rasa cukup sekian materi kita tentang reaksi eksoterm dan endoterm dan juga untuk persamaan reaksi kimia atau termokimia, ya. Ibu harapkan untuk minggu depan, ya, kalian lebih semangat lagi. Kita akan melanjutkan materi tentang laju reaksi untuk materi minggu depan, ya. Jadi tolong dipelajari, dibuka lagi nak untuk materi laju reaksi. Tapi materi ini jangan dilupakan. Tetap ingat dari materi yang pertama kita tadi yang Ibu bilang energi kalor, kemudian sistem dan lingkungan, kemudian reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kita harus diingat, oke? Bisa? Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita sore hari ini, alhamdulillah kita membuka dengan doa, ya. Nah, sekarang kita tutup dengan doa juga, ya, supaya ilmu yang kita dapat hari ini tadi, ya, bisa kita terima ke dalam pikiran kita, berguna bagi diri kita dan juga untuk orang lain. Silakan kita mulai berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada sore hari ini, alhamdulillah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, cukup sekian kita akhiri masih belajar sore ini. Ibu harapkan tetap dibuka materi walaupun sudah nanti sampai di rumah, ya. Jangan ada lagi yang tidak sampai ke rumah. Oke, bisa? Bisa. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran kita. Dalam tidak semangat walaupun sudah menjelang sore hari, ya, sudah mulai mengantuk, ya. Terima kasih. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.